Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, di taman-taman surga, dalam rangka salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan, kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah atau pelajaran-pelajaran penting dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pengiriman surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja penguasa di luar kota Madinah. Ya, jadi waktu itu setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, maka setelah perjanjian ini Nabi mengirim surat. Ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk nulis surat, kemudian surat ini dikasih stempel. Ya, waktu itu kan Nabi minta dibuatkan cincin. Kemudian dibuatkan cincin untuk beliau dari perak, yang dimana cincin ini salah satu fungsinya adalah untuk memberikan stempel di surat tersebut. Karena raja-raja atau penguasa-penguasa di luar Madinah itu mereka tidak akan menerima surat kecuali ada stempelnya. Ya, maka Nabi pun meminta dibuatkan cincin yang diantara fungsinya adalah dibuat untuk stempel. Maka Nabi mengirim surat-surat ke Raja Persia, Raja Romawi, ya, Raja Mesir, dan berbagai macam penguasa-penguasa waktu itu. Maka ketika Nabi mengirim surat ini, maka beliau betul-betul memperhatikan redaksi isinya, pemilihan kata-kata dan sebagainya. Dan Nabi juga ketika mengirim surat beliau memerintahkan para sahabat untuk memberikan penghormatan Adimur Rum, Adimu Faris kepada penguasa Romawi. Ya, jadi kalau bahasa kita kan yang terhormat kepada yang terhormat bapak siapa misalnya. Ya, ini juga dulu di zaman Nabi sudah ada. Jadi Nabi ketika mengirim surat ini, beliau juga memberikan penghormatan kepada raja di tempat tersebut, kepada penguasa Raja Romawi, kepada Raja Romawi, kepada Raja Persia dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di surat-surat tersebut yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja tadi, itu di antara isi suratnya adalah ada
metode targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Ya, beliau memberikan motivasi tapi dia juga ada ancaman. Sebagaimana di antara surat beliau kepada penguasa Romawi atau Heraklius, beliau menulis di situ, aslim taslam. Masuk Islam, masuklah engkau dalam Islam, engkau akan selamat. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Engkau akan diberikan pahala oleh Allah sebanyak 2 kali lipat. Ya, ini kan motivasi, targhib namanya. Kemudian di surat tersebut juga ada ancaman, fa in tawallaita fa innama 'alaika ismul irsiyyin. Tapi kalau engkau tidak mau masuk Islam, engkau berpaling, maka engkau juga menanggung dosa rakyatmu. Ya. Jadi ini di antara yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian para jemaah kita lanjutkan di pembahasan yang setelah ini, setelah Nabi ini ngirim surat, maka ada pembahasan fiqhus sirah fi ghazwati Khaibar. Di halaman 553 ya dari buku PDF ini, yaitu pelajaran-pelajaran seputar perang Khaibar. Ya, perang Khaibar. Di sini beliau menyebutkan Asy-Syaikh Abdul Karim Az-Zaid, lama raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah maka 20 yawman aw qariban min dalika summa kharaja ila Khaibar wa hiya allati wa'adahu Allahu iyyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau kita masih ingat, perjanjian Hudaybiyah ini kan di di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah. Waktu itu kan Nabi dan para sahabat pergi dari Madinah menuju ke Mekah untuk umrah. Murni untuk umrah, tidak ada sedikit pun keinginan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy di tempat mereka. Namun ketika sudah sampai di dekat dengan Mekah, di tempatnya namanya Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy ini tidak membolehkan, tidak mengizinkan Nabi dan para sahabat untuk umrah di tahun tersebut. Disuruh mereka balik dan baru boleh umrah di tahun ke-7 Hijriah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian ini maka Nabi pulang ke Madinah, tidak jadi umrah. Beliau tinggal di Madinah selama sekitar 20 hari atau lebih. Baru setelah ini 20 hari itu beliau pergi menuju ke tempat yang namanya Khaibar. Ya, ke tempat yang namanya Khaibar. Khaibar ini disebutkan oleh para ahli ilmu kurang lebih jaraknya dari kota Madinah itu 175 km. Ya, jadi dari kota Madinah menuju ke Khaibar ini jaraknya kurang lebih 175 kilometeran. Ya. Jadi Nabi menuju ke Khaibar ini untuk menaklukkan Khaibar. Qala Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah, ulama sejarah namanya Ibnu Ishaq, summa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah hina raja'a min al-Hudaybiyah dal hijjati wa ba'dal Muharram, summa kharaja fi baqiyatil Muharram ila Khaibar. Waktu itu beliau setelah dari Hudaybiyah perjanjian, kemudian beliau balik ke Madinah karena enggak boleh umrah sama orang-orang kafir Quraisy, maka beliau balik ke Madinah. Maka beliau tinggal beberapa saat, baru beliau pun menuju atau mengajak para sahabat untuk menuju ke Khaibar, yang dimana Khaibar ini nanti adalah benteng markasnya orang-orang Yahudi. Di Khaibar ini banyak sekali benteng-bentengnya orang Yahudi. Ya. Dan Khaibar ini adalah tempat yang subur. Tempat yang produksi kurmanya itu luar biasa, sampai mungkin berton-ton ya atau ratusan kilo di setiap tahunnya. Jadi kota Madinah itu kalah dengan Khaibar ini dari segi penghasil kurmanya ya, dari segi penghasilan kurma. Kemudian disebutkan oleh beliau wa amara alla yakhruja ma'ahu illa man syahidal Hudaybiyah. Jadi dalam menuju ke Khaibar ini Nabi enggak sembarangan milih orang. Ya, jadi Nabi ini tidak mengajak sembarangan orang, tapi beliau betul-betul memilih siapa yang layak, siapa yang berhak keluar bersama beliau menuju ke tempat yang namanya Khaibar. Ya. Kemudian di sini ketika Nabi ini memilih orang-orang atau para sahabat yang beliau ajak untuk menuju ke Khaibar, tempatnya orang Yahudi.
Ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya di kota Madinah ini kan ada 3 kabilah Yahudi yang ternama. Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, Bani Nadir. Ini semuanya sudah berbuat masalah, membuat makar. Ya, dan masing-masing orang-orang kabilah Yahudi ini sudah diberikan balasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal markasnya orang Yahudi ini di luar Madinah, yaitu di Khaybar ini. Ya, di Khaybar. Maka dalam hal ini yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke Khaybar ini adalah para sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau memilih para sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah dan juga yang ikut Bai'atul Ridwan. Ya, itu yang dipilih oleh Nabi supaya mereka ikut berangkat ke Hudaybiyah, berangkat ke Khaybar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 18 sampai ayat 20. Surat Al-Fath ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Dan di ayat-ayat ini nanti kita bisa lihat Quran terjemah ya. Di ayat-ayat ini akan ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum muslimin, Nabi dan para sahabat itu akan menaklukkan Khaybar. Dan mereka akan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Di ayat-ayat ini nanti Allah berfirman di Al-Fath ayat 18 ya, dan sampai ayat 20, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepada engkau di bawah pohon. Ini kan tentang baiat ridwan. Ya, baiat ridwan ini baiatnya para sahabat kepada Nabi untuk setia. Ya, ketika itu kan kalau kita masih ingat tentang ketika mereka Nabi dan para sahabat ini menuju ke Mekah untuk umrah tapi enggak boleh. Maka di situ Utsman diutus. Akan terjadi kabar burung, Utsman ini terbunuh. Maka di sini Nabi mengajak para sahabat untuk baiat. Kalau betul-betul Utsman ini terbunuh, maka kita akan memerangi orang-orang kafir Quraisy apapun yang terjadi. Ini namanya baiat ridwan. Di ayat ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh telah Allah ridha kepada orang yang beriman. Ini para sahabat yang mengikuti, yang mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah mengetahui isi hatinya mereka, para sahabat yang ikut baiat ini. Ya, fa'anzala sakinata 'alaihim, dan Allah memberikan ketenangan, menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah menjanjikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Maksudnya di sini fathan qariba ini adalah penaklukan Khaybar. Ya, wa asabahum fathan qariba, dan Allah memberikan balasan kepada mereka kemenangan yang dekat waktunya. Ya. Yang dimaksudkan fathan qariba di sini adalah Nabi dan para sahabat ini nanti menaklukkan Khaybar. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Serta harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini juga Allah menjelaskan, ya, ketika Nabi dan para sahabat ini menaklukkan Khaybar, mereka dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, maghanima katsirah. Ya. Kemudian wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan perang ini untukmu. Ini harta rampasan perang di Khaybar nanti. Ya. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya, bersyukur kepada Allah, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Jadi ini tentang peristiwa Khaybar itu sudah Allah sebutkan di surat apa? Surat Al-Fath ayat 18 sampai ayat 20. Ya, ini Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini
Makanya penulis buku ini mengatakan wa wahiyallati wa'adahu Allahu iyyah. Inilah peristiwa Khaybar, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surat Al-Fath tadi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, la takhruju ma'i illa raghbatan fil jihad. Ya. Jadi yang diajak oleh Nabi ini adalah mereka sahabat-sahabat yang ikut baiat ridwan, yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nabi juga mengatakan, la takhruju ma'i illa raghbatan fil jihad. Janganlah kalian keluar bersamaku kecuali orang-orang yang memang itu punya motivasi yang kuat untuk berjihad. Ya. Jadi di sini Nabi juga ngomong kepada para sahabat supaya tidak ada orang-orang munafik yang ikut. Kan di kota Madinah kan ada orang-orang munafik waktu itu. Ya. Dan para sahabat ini mereka orang-orang pilihan. Maka ini Nabi mewanti-wanti supaya ketika Nabi mengucapkan seperti ini tidak ada orang munafik yang ikut-ikutan dalam menuju ke Khaybar ini. La takhruju ma'i la raghbatan fil jihad. Ya, janganlah yang ikut bersamaku ke Khaybar ini kecuali orang-orang yang punya motivasi yang kuat, motivasi yang tinggi, betul-betul niatnya itu berjihad di jalan Allah. Amal ghanimatu fala utiyannakum minha syai'an. Adapun ghanimah, ya, nanti dulu, itu jangan kalian pikirkan ghanimah ini. Kurang lebih seperti itu. Wa qad arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubayyana lahum anna la hajata lahu illa alladziina lahama lahum ila al-ghanimah wa la yahumuhum nasrul Islam. Ya, di sini Nabi ingin menjelaskan supaya tujuan utama dari berjihad itu adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan utama itu mencari apa? Mencari harta rampasan perang, mencari ghanimah. Ya. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita yang namanya ibadah, ya, apapun bentuknya, tujuan utama itu adalah akhirat. Mendapatkan pahala, bisa melihat wajah Allah, bisa mendapatkan surganya Allah, itu tujuan utama kita. Ya. Adapun tujuan-tujuan duniawi itu tujuan yang kesekian kalinya lah. Ya, seperti kalau orang berjihad itu dapat harta rampasan perang, itu tujuan yang kesekian, jangan dijadikan tujuan utama. Seperti puasa, insya Allah nanti puasa Ramadan, tujuan utamanya adalah kita melaksanakan perintah Allah, karena Allah yang mewajibkan dan kita puasa. Ya, imanan wa ihtisaban. Adapun kalau puasa itu nanti badan sehat, kemudian berat badan turun, itu tujuan-tujuan yang kesekian kalinya. Jangan jadikan tujuan utama. Ya, jangan jadikan tujuan yang utama. Makanya di sini Nabi memberikan mengingatkan supaya niat ini ditata, ya. Beliau ingin menjelaskan kepada para sahabat, dan para sahabat ini sudah insyaallah kita yakin akan keikhlasan mereka, ya, karena Allah sudah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim di ayat tadi, dan Allah mengetahui isi hatinya para sahabat ini. Ya. Cuma di sini fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berikan peringatan. Jadi Nabi memberikan peringatan dalam artian kita menuju Khaybar ini betul-betul adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Islam. Bukan untuk cari harta rampasan perang. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina yakhruju minal Madinati ila Khaybar salaka ala isrin fa banalahu fiha masjidan. Maka ketika Nabi ini melakukan perjalanan menuju ke Khaybar, maka beliau singgah di tempat yang namanya Isrin. Ya. Yang di situ beliau sempat membangun masjid, ya, masjid yang sederhana. Summa ala sahba, summa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jayshihi hatta nazala bi wadin yuqalu lahu Ar-Raji. Kemudian beliau lanjut perjalanan, kan 175 km ini kan jarak yang lumayan, ya. Di waktu itu kan paling banter kan pakai kuda, ya, atau pakai onta, atau yang jalan kaki, ya. Kemudian sampailah beliau ke sebuah tempat atau sebuah lembah namanya Ar-Raji. Ya. Fa nazala bainahu wa bainahu Ghatafan liyakhula bainahu wa baina an yamuddu ahla Khaybar. Waktu itu Nabi ini singgah di tempat yang namanya Ar-Raji, lembah. Ya, yang itu sudah mungkin hampir dekat dengan yang namanya Khaybar. Dan di Ar-Raji ini itu sudah mungkin dekat sama Khaybar, sama ada tempat namanya tempatnya Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini sebuah kabilah yang memusuhi Islam.
Dan Bani Ghatafan ini mereka juga ikut andil dalam perang Ahzab. Ya, kalau kita ingat kisahnya perang Ahzab atau perang Khandaq, itu kan salah satu peserta perang Khandaq ini dari kalangan orang-orang kafir itu ya kabilah Ghatafan ini. Jadi sampai saat ini setelah perang Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Ghatafan ini belum masuk Islam. Maka di sini Nabi khawatir kalau jangan-jangan orang-orang Ghatafan ini nanti membantu Yahudi Yahudi Khaybar untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Jadi Nabi singgah di sebuah tempat yang namanya Ar-Raji. Supaya nanti yang mengejutkan orang-orang Ghatafan ini, jangan ikut campur kalian. Kita mau nyerang Khaybar. Ya, supaya ngasih sinyal kepada orang Ghatafan supaya mereka jangan ikut campur. Sengaja Nabi singgah di tempat yang namanya Ar-Raji di sini. Liyakhula bainahu wa baina yamudu al-Khaybar. Nabi ingin memberikan peringatan, warning, wanti-wanti supaya sama orang Ghatafan jangan ikut campur dalam masalah ini. Wa kanu lahum mudhahirin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan waktu itu memang orang-orang Ghatafan ini masih memiliki permusuhan kepada kaum muslimin. Kemudian falamma samiyat Ghatafan bi manzilir Rasul jama'u lahu summa kharaju liyudhahirul yahuda alaihi. Hatta idza saru marhalatan sami'u khalfahum fi amwalihim wa ahlihim hissan dhannu anna al-qauma qad khalafu ilaihim faraja'u al-aqabihim fi ahlihim wa amwalihim wa khalafu baina Rasulillah wa baina Khaybar. Ya. Waktu itu memang orang-orang Ghatafan ini sudah punya niat yang jelek. Mereka mau membantu orang-orang Yahudi Khaybar, orang Ghatafan ini. Tapi ketika mereka mendengarkan kabar bahwasanya Nabi dan para sahabat beliau ini singgah di Raji tadi, maka orang-orang Ghatafan ini pun balik. Karena khawatir keluarga mereka diserang sama Nabi dan para sahabat. Orang Ghatafan kayak gini strategi perang namanya. Ya, Nabi mengatur strategi ya gimana orang Ghatafan ini enggak ikut campur dengan membantu Yahudi Khaybar untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya ketika Nabi singgah di situ orang Ghatafan ini balik. Ya, balik ke rumahnya, menjaga rumahnya dan lain sebagainya. Wa kana min syani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qauman lam yahzu alaihim hatta yusbih. Dan di antara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi waktu itu, beliau ketika singgah di sebuah tempat, kan waktu itu perjalanannya di waktu malam. Ya, perjalanan menuju Khaybar ini di waktu malam. Ketika singgah di tempat Raji tadi, beliau nunggu datangnya waktu subuh. Ya. Fa idza sami'a adanan kafa wa illam yasma' adanan aghara. Jadi kalau beliau menyerang sebuah tempat itu beliau tunggu dulu sampai waktu subuh. Kalau beliau mendengarkan azan di tempat itu maka beliau tidak menyerang tempat tadi. Tapi kalau tidak dengar azan di situ maka beliau akan menyerang tempat tersebut. Fa wasala ila Khaybar lailan. Fa bata hatta asbaha lam yasma' adanan faraqiba wa raqiba ma wa ashabuhu fastaqbalahum yahudu Khaybar bimasakhihim wa makatilihim. Ya. Sampai di Khaybar di waktu pagi Nabi enggak dengar azan di situ. Ini menunjukkan orang Yahudi mereka masih tetap dalam agamanya, belum ada yang masuk Islam. Orang-orang Yahudi ini. Padahal orang-orang Yahudi ini tahu di dalam kitab dalam kitab Taurat bahwasanya ada nabi di akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi ini tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Cuman orang Yahudi begitu tidak mau beriman. Fa bata hatta asbaha lam yasma' adanan. Nabi tunggu sampai waktu pagi. Kok enggak dengar azan di Khaybar ini, enggak ada suara azan di situ. Faraqiba wa raqiba ma hu ashabuhu fastaqbalahum yahudu Khaybar. Maka Nabi pun segera melakukan ekspansi atau penyerangan kepada orang-orang Khaybar di waktu pagi-pagi. Ya, di pagi dini hari. Ya, setelah waktu subuh menjelang matahari terbit, maka Nabi pun melakukan penyerangan. Nah, waktu itu orang-orang Khaybar ini enggak ada persiapan. Enggak ada persiapan. Karena kedatangan Nabi ini secara tidak diprediksi datang di waktu itu. Ya. Dan waktu itu orang-orang Yahudi Khaybar ini mereka yang bawa bawa peralatan untuk pergi ke ladang-ladang mereka. Ya. Bimasakhihim wa makatilihim. Mereka orang-orang Khaybar ini malah mereka pagi-pagi itu mereka mau pergi ke ladang-ladang mereka, ke kebun-kebun kurma mereka. Falamma ra'aw ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jaysy ma'ahu, ketika orang Yahudi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan sahabat-sahabat beliau dengan pasukannya, ya,
Maka orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad wal jaish ma'ahu. Ini Muhammad datang dan beliau bawa tentara. Ya. Ini orang-orang Yahudi pada kaget. Ya, waktu itu disebutkan dalam referensi yang lain, Nabi membawa 1.600 sahabat. 1.600 orang, 1.600 pasukan dibawa oleh Nabi. Karena memang orang-orang Khaybar ini punya benteng-benteng yang kuat, bentengnya itu kokoh-kokoh gitu loh. Ya. Dan orang-orang Khaybar ini punya persenjataan yang modern lah. Senjatanya lengkap, bentengnya kuat, ya dan lain sebagainya. Maka di sini Nabi membawa 1.600 prajurit, ya. 1.600 para sahabat yang mereka ini ikut Baiat Ridwan, mereka juga ikut perjanjian Hudaybiyah, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan Allahu Akbar, kharibat Khaybar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Khaybar ini akan ditaklukkan. Inna idza nazalna bi sahatin qaumin fasa asabahul mundarin. Ya. Kami kata Nabi kalau sudah turun di suatu tempat maka tempat itu akan jadi milik kami atau kami akan menaklukkan sampai apapun yang terjadi. Ini kata Nabi ketika sudah bertemu dengan Yahudi di kota Khaybar, di kota Khaybar. Jadi kota Khaybar ini terletak antara Madinah dan Tabuk. Ya nanti kan ada perang Tabuk ya, nanti ada peristiwa juga perang Tabuk. Ini belum kita bahas perang Tabuk. Wa kana ta'dadul jaisy ma'a rasuli alfan wa sittumi'atin wa ma'hum mi'ata farasin. Disebutkan oleh penulis waktu itu jumlah pasukan yang dibawa oleh Nabi adalah 1.600 pasukan. Dari 1.600 ini 200 itu penunggang kuda. Ya. Jadi 1.600 itu jadi 1.400 ini jalan kaki atau mungkin naik onta, 200 sisanya ini penunggang kuda, bawa kuda. Salah sumi'at wakilah salah sumi'at dia mengatakan 300 penunggang kuda. Yuqabiluhum quwwatun kabiratun min yahudi bani Khaybar min asyaddil tawaifil yahudiyyati ba'san wa aktsaruhum malan wa awfaruhum silahan. 1.600 ini pasukan, 200 di antaranya berkuda, itu Nabi siapkan untuk menyerang orang-orang Khaybar yang dimana mereka ini orang-orang Yahudi yang paling kuat persenjataannya dan paling banyak hartanya. Orang Yahudi Khaybar ini orang kaya-kaya. Karena mereka punya lahan atau kebun kurma yang subur, yang produktif gitu ya. Makanya disebutkan min asyaddit tawaifil yahudiyyati ba'san. Mereka ini orang-orang Yahudi yang paling kuat dalam segi persenjataan. Wa aktsaruhum malan. Dan mereka orang-orang Yahudi Khaybar ini orang-orang yang paling kaya, paling banyak hartanya. Wa awfaruhum silahan. Ya. Dan orang-orang Yahudi Khaybar ini orang-orang yang paling lengkap senjatanya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir sama Bani Quraidah. Ya, ini beda. Yahudi Khaybar ini beda dengan Yahudi-Yahudi yang tinggal di Madinah. Kemudian wa kanat Quraisyun wal Arabu fil jazirati tantadiru ma ta'ulu ilaihi hadil ma'rakah al-fasilatil hasimah. Ya. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang bangsa Arab, jazirah Arab itu melihat, menunggu hasil peperangan antara kaum muslimin dengan orang Khaybar. Disebutkan dalam buku ini seperti itu. Mereka menunggu sampai hatta hasala minal badi at-tarahun ala aliyil fariqaini sayakunul ghalaba. Sampai ada yang namanya orang-orang kafir ya waktu itu, mereka itu ada yang kayak taruhan gitu loh. Siapa yang menang antara kaum muslimin dengan orang-orang Khaybar. Tapi seperti itu. Ya. Wa hasara muslimuna khusuna Khaybar allati tahassunu biha. Ya. Jadi di Khaybar ini banyak benteng-benteng. Wah, orang-orang Yahudi ini pengecut, mereka bersembunyi dalam benteng-benteng mereka. Ketika Nabi mengepung, ya sudah siap berhadapan sama orang Yahudi Khaybar ini, wah orang Yahudi Khaybar malah masuk ke benteng-benteng mereka. Ya. Fa kemudian wahasarul muslimuna khusunal Khaybar allati tahassunu biha. Kaum muslimun mulai mengepung. Ya, mengepung seluruh benteng-bentengnya orang-orang Yahudi Khaybar. Fa akhadal muslimuna fi iftihahi hadil husun wahidan tilwal akhar wa kana awwalu masaqata min husunhim na'im. Ya. Kemudian karena di antara orang Yahudi Khaybar ini tidak ada perlawanan ketika kaum muslimin itu masuk ke benteng mereka ada yang menyerah begitu saja. Tidak ada perlawanan, akhirnya benteng demi benteng itu tidak kelukan. Dikuasai sama kaum muslimin.
Ya, di antaranya benteng namanya Naim, Summal Qumus, Hisnu ibnai Abi Al-Haqiq, wa Hisnu Sa'ab ibn Ad, wa ma bi Khaybar hisnun kana aksaru ta'aman wa dzakkan minhu. Summan tawila husnai mantiqatul watih was salasim wa kana akhiru husni ahli Khaybar iftitahan. Ya. Jadi benteng demi benteng ini ditaklukkan oleh kaum muslimin yang ada di Khaybar. Wa fi makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhasiran lahum ja'a ilaihi ra'i ghanam lahum aswad wa ma'ahu ghanamun lahu. Kana fihi ajiran li rajulin yahudiyyin. Faqala ya Rasulullah arid alayya al-Islam. Waktu itu ketika Nabi dan para sahabat sedang mengepung ya benteng demi bentengnya orang-orang Yahudi Khaybar, ada orang penggembala kambing namanya Aswad ya. Namanya Aswad. Waktu itu masih kafir. Ima kafir atau ima agamanya agama Yahudi. Ya, ahli kitab. Waktu itu orang ini memang kerjaannya penggembala kambing yang disewa orang-orang Yahudi, dipekerjakan sama orang-orang Yahudi. Orang ini datang namanya Aswad ini kepada Nabi, faqala ya Rasulullah irid alayya al-Islam. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi menjelaskan Islam itu begini. Kemudian fa aslama, maka orang ini pun masuk Islam, penggembala kambing ini. Namanya Aswad, penggembala kambing yang disewa orang-orang Yahudi, dipekerjakan sama orang-orang Yahudi untuk mengurus kambing-kambingnya orang-orang Yahudi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiru ahadan an yad'u ila al-Islam wa ya'riduhu alaihi. Jadi Nabi itu kalau ada orang datang nanya tentang Islam, maka Nabi tidak menyia-nyiakan. Walaupun ini cuma penggembala kambing, orang biasa, rakyat biasa, bukan orang pemimpin, bukan pejabat, bukan. Ini di antara yang dilakukan oleh Nabi kalau ada orang datang kepada beliau, ya penasaran apa itu Islam, nanya, maka disampaikan oleh Nabi. Sampai orang ini kenal Islam dan beliau masuk Islam atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma aslama, ketika laki-laki tadi masuk Islam, ya Rasulullah inni kuntu ajiran li sahibi hadil ghanam wa hiya amatun indi fa kaifa asna'u biha. Ya. Ya Rasulullah, setelah orang ini masuk Islam, saya ini orang yang disewa orang-orang Yahudi untuk mengembalakan kambing-kambing mereka. Terus apa yang harus saya lakukan terhadap kambing-kambing ini? Nabi mengatakan idrib fi wujuhiha fa innaha satarji'u ila waliha. Ya, kamu kembalikan kambing-kambing ini kepada mereka. Ya, kamu kembalikan kambing-kambing ini kepada mereka. Waqad wajahal muslimuna muqawamatan syadidatan inda fatihadil husun li'anna al-yahuda ya'lamuna anna hazimatahum ma hiya illa al-qada' al-akhir alaihim fi jaziratil Arab. Ya. Ketika Nabi dan para sahabat ini mengepung benteng-bentengnya Yahudi, ya. Itu memang agak alot, agak susah, agak rumit. Karena orang Yahudi ini mereka bersembunyi di dalam benteng. Sebagian mereka itu mengerahkan untuk bisa menjaga bentengnya. Karena orang-orang Yahudi ini tahu ini tempat perlindungan mereka yang terakhir. Kalau mereka kalah di sini, mereka akan keluar dari Khaybar, enggak tahu ke mana, sudah enggak tahu tempatnya kemana, enggak tahu. Ya, jadi sampai kayak Bani Nadir yang mereka bikin ulah di di Madinah itu kan diusir sama Nabi. Di antara orang Bani Nadir ini ya perginya ke Khaybar, ketemu sama orang Yahudi yang semisal dengan mereka. Ya, jadi orang-orang Khaybar ini tahu illal qada wal akhir alaihim fi jaziratil Arab. Kalau mereka ini sampai kalah di Khaybar ini, sampai mereka harus keluar dari bentengnya, maka mereka nggak tahu akan kemana lagi. Ya, di Jazirah Arab itu mereka harus keluar dan mereka tidak tahu akan berlabuh di mana. Ya, maka di sini ketika Nabi mengepung ini dan menaklukkan satu benteng demi benteng ini, waktunya lama sampai 10 hari dan lebih. Ya, wa ma asydadil kita wasimatul yahud fi difa wastisbalil muslimin fi tadhiya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu benteng itu yang atau sekian banyak benteng ada yang sulit ditaklukkan. Sampai para sahabat itu kelelahan, capek ya. Beberapa benteng atau 1-2 benteng itu sulit ditaklukkan. Ya, karena senjatanya banyak dan sebagainya. Kemudian Nabi pun mengatakan, la utiyanna hadi raya ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasulahu. Ketika Nabi melihat ini ada satu benteng itu yang sulit ditaklukkan, maka Nabi bersabda, la utiyanna hadi raya. Aku akan memberikan bendera perang ini kepada seseorang. Ya, yaftahu Allahu ala yadayhi, yang di mana Allah akan membukakan benteng ini dengan kedua tangannya, kata Nabi.
yuhibbullaha wa rasulah, yang dimana laki-laki ini dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasulah, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada laki-laki tersebut. Ya. Jadi sahabat ini penasaran. Fabatan nasu yudrikuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Ketika Nabi mengatakan, aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki, yang dimana Allah akan membukakan benteng ini dengan perantara laki-laki tadi, yang dimana laki-laki tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada laki-laki tadi. Maka para sahabat ini bermalam itu nggak bisa tidur. Ya, penasaran siapa laki-laki ini, siapa laki-laki yang diberikan bendera perang tadi. Faqala falamma asbaha wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Ketika pagi sudah tiba, ya setiap sahabat kan arap-arap gitu ya, untuk bisa mendapatkan bendera perang tadi. Karena Nabi menyebutkan tidak menyebutkan nama orang, cuman aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang dimana Allah akan menaklukkan benteng itu dengan perantara orang ini. Ya, orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Ini kan luar biasa berjemaah. Ya, jadi para sahabat sampai malam itu mikir siapa laki-laki ini, siapa gerangan kan gitu. Sampai ketika pagi, ya setiap mereka yang ikut 1.600 orang itu berharap, semoga saya saja. Ya. Wa kulluhum yarju an yu'taha. Setiap sahabat itu pengen. Siapa yang enggak pengen? Kan Nabi mengabarkan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini sudah luar biasa kayak gini nih. Ini bukan main-main lagi nih. Ya. Kemudian faqila huwa ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Di mana Ali bin Abi Thalib? Ini sinyal bahwasanya laki-laki tersebut adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faqila, ketika Nabi bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Dikatakan, "Huwa ya Rasulullah yashtaki ainaihi." Dia ya Rasulullah, beliau sedang ada sakit di kedua matanya. Fa arsalu ilaihi, kemudian Nabi mengutus supaya manggil Ali ini. Fa utiya bihi fa basaqa Rasulullah fi ainihi wa da'alahu fa bara'a. Kemudian Nabi pun meludah dengan ludah yang sedikit diusapkan kepada kedua matanya Ali, maka Ali pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah Ali ini enggak pernah merasakan rasa sakit di kedua matanya. Ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu raya. Kemudian Nabi pun memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali, kemudian Nabi pun mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali." Atau Ali ketika diberikan bendera ini mengatakan, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Apakah saya akan menaklukkan benteng ini supaya mereka masuk Islam seperti kita, atau bagaimana? Nabi mengatakan, "Unfut ala lislika hatta tanzila bisahatihim." Hendaklah engkau masuk ke benteng itu dengan pelan-pelan, tenang gitu. Jangan gerusak-gerusuk, kata Nabi. Bahasa kita kan gitu. Unfut ala rislika. Karena satu benteng ini luar biasa, kokohnya. Unfut ala rislik. Engkau masuk benteng itu dengan pelan-pelan, tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau mendekat ke benteng tadi, summa du'uhum lil Islam. Ajak mereka masuk Islam. Ya, jadi sebelum diperangi orang satu benteng ini, ya yang benteng yang lain itu diajak masuk Islam dulu. Kalau enggak mau, ya sudah diperangi. Wa akhbirhum mimma yajibu alaihi min haqqillahi fihi. Sebelum kau memerangi mereka, ajak mereka masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi, demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka khumrun na'im." Nabi bersumpah, demi Allah, seandainya engkau memberikan hidayah kepada seseorang yang dimana orang itu masuk Islam, maka itu lebih baik daripada onta merah. Ya, ini keutamaan dakwah. Jadi seandainya Allah memberikan hidayah melalui engkau wahai Ali, sehingga ada orang Yahudi itu masuk Islam, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini kan harga yang barang mahal ya waktu itu ya, onta merah ini. Tidak semua orang itu punya onta merah ini. Ya. Wala madhaba ilaihim kharaja marhabal yahudi yakhdalu fi salahi wa yartajizu wa yad'u ila mubarazah. Ketika Ali sudah mendekat ke satu benteng ini yang menurut para sahabat ini kokoh bentengnya, luar biasa kuatnya, maka satu orang Yahudi keluar namanya Marhab. Ya. Kemudian keluar Marhab ini keluar dari bentengnya, ngajak duel 1 lawan 1, mubarazah namanya. Ini sering ya. Kalau kita ingat beberapa peperangan yang lalu itu di antara kebiasaan orang yang Yahudi atau orang-orang bangsa Arab
orang-orang kafir itu sebelum perang antara dua pasukan itu duel dulu satu lawan satu. Namanya marhab ini keluar dari bentengnya, ngajak duel satu lawan satu loh ini. Kemudian ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah menerima tantangan ini, duel satu lawan satu bersama. Kemudian Muhammad bin Maslamah berhasil membunuh namanya Marhab ini dari kalangan Yahudi. Wa kharaja ba'da Marhab akhuhu Yasir. Ketika orang Yahudi namanya Marhab ini terbunuh, maka saudaranya namanya Yasir ini enggak terima. Kemudian dia pun keluar dari bentengnya, hal min mubaris, siapa yang mau duel dengan saya? Ya. Fa barazalahu Zubair. Kemudian Zubair bin Awam meladeni yang namanya Yasir ini tadi, saudaranya Marhab yang terbunuh tadi. Ya. Yang saudaranya terbunuh dia namanya Marhab. Kemudian Yasir pun melakukan duel dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair pun berhasil membunuh yang namanya Yasir ini tadi. Ya, ini keberanian para sahabat. Duel satu lawan satu berani. Ya, bagaimana keberanian para sahabat? Mereka tujuannya akhirat. Mau apapun, mau mati, mau gimana, silakan. Enggak peduli kan begitu, karena tujuannya sudah akhirat. Tujuannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Summa fatahallahu ala yada Ali bin Abi Thalib wastawal al-ya'su alal yahud. Kemudian Ali pun masuki benteng tersebut dan orang Yahudi sudah mendapatkan rasa putus asa. Allah masukkan rasa putus asa, rasa pesimis dalam hatinya orang Yahudi tadi ketika Ali mulai mendekati benteng mereka. Fa talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam sulha an yahkina dima'ahum. Kemudian karena sudah putus asa orang Yahudi tadi di benteng mereka yang kokoh, maka mereka pun mengajak damai kepada Nabi SAW, damai saja, damai. Ya. Dan supaya Nabi ini tidak menumpahkan darah mereka. Mereka tidak dibunuh maksudnya orang-orang Yahudi Khaybar ini. Faqala Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar mengatakan, akhrajal Baihaqi al-Imam Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari mengatakan akhrajal Baihaqi bi isnad rijali siqat min Hasib bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma taraka min ahli Khaybar alla an yaktumu syai'an min amwalihim. Oke, Nabi menerima. Jadi maksudnya ketika Yahudi Khaybar ini sudah putus asa, mereka nyerah, mereka ngajak damai, maka Nabi menerima perdamaian ini. Tapi Nabi mewanti-wanti, jangan ada di antara kalian yang menyembunyikan hartanya. Oke, kalian ngajak damai, saya kasih damai. Tapi Nabi memberikan warning, jangan ada yang menyembunyikan hartanya. Hartanya diserahkan semuanya, karena itu jadi ghanimah nanti. Jadi ghanimah bagi kaum muslimin. Ya. Fa in fa'alu fala dimata lahum wal adl. Kalau ada yang satu orang saja yang menyembunyikan, sudah enggak ada damai lagi. Ini Nabi memerintahkan seperti itu. Qala wa khayyabu maskan fihi malun wa khuliyun li Khuyay ibn Akhtab kana ihtamalu ma'ahu Khaybar fasalahum anhu faqalu ya adhabatu nafaqat qala al ahdu qarib wal malu aksan min dalika faqala fa wujida ba'da dalika fi kharbi faqala Nabi bin Abi al-Haqiq wa ahduma zauju Safiyah. Jadi ternyata ada orang Yahudi ini yang berkhianat, ada yang menyembunyikan hartanya. Enggak diserahkan semuanya kepada Nabi dan para sahabat. Maka di sini Nabi mengusir orang-orang Khaybar ini, diusir. Kecuali ada beberapa saja yang dibiarkan oleh Nabi karena mereka ini ngomong. Ya. Jadi ini orang Yahudi tahu kalau ada di antara temannya yang khianat, ada yang menyembunyikan hartanya. Tidak menyerahkan semuanya kepada Nabi dan para sahabat. Akhirnya mereka tahu konsekuensinya, mereka harus keluar dari Khaybar ini tadi karena pengkhianatan mereka. Orang Yahudi kan kayak gitu, berkhianat sukanya. Ya. Akhirnya di antara mereka ketika mau dikeluarkan dari Khaybar ini ngomong, biarkan kami tetap di tempat ini. Jangan usir kami semuanya. Karena apa? Karena kita yang merawat ladang-ladang ini. Kan orang kaum muslimin kan tinggal di mana? Di Madinah kan begitu. Kan enggak mungkin mereka menetap di Khaybar. Mereka harus pulang ke Madinah. Lah Khaybar ini banyak ladang-ladang kurma. Ya. Banyak ladang, banyak kebun-kebun kurma. Kalau ditinggal sama kaum muslimin itu enggak ada yang ngurus nantinya. Akhirnya kan mati kurma, kasihan, eman gitu. Jadi orang Yahudi ngomong, wis biarkan kami di sini. Biarkan kami yang merawat kebun-kebun kurma karena kita yang lebih paham di sini gitu. Akhirnya Nabi menyetujui dengan dibagi istilah bagi hasil. Ya. Jadi karena kalau setahun itu 600 kilo atau 1 ton itu bagi orang Yahudi karena mereka yang bekerja, mereka yang merawat, mereka yang keluar keringat, itu separuh bagi kaum muslimin, hasilnya nanti dikirim ke Madinah, itu separuhnya. Itu terjadi seperti itu. Ya. Tapi itu Nabi memberikan waktu. Oke lah kalian di sini, kalian merawat tapi dengan waktu tertentu, bukan selama-lamanya tidak. Ya. Tidak selama-lamanya tidak. Itu disebutkan dalam referensi-referensi yang lain. Kemudian di sini disebutkan di perang Khaybar ini ada 2 kejadian yang luar biasa.
Ya, yang di mana dua kejadian ini mungkin bisa kita ambil pelajarannya nantinya ya. Yang pertama, kan di waktu kejadian Khaybar ini kan tadi ada seorang penggembala kambing yang masuk apa? Masuk Islam. Otomatis ketika dia masuk Islam, dia ikut memerangi orang Yahudi. Dia ikut di barisan kaum muslimin untuk menaklukkan benteng-bentengnya orang Yahudi. Orang ini masuk Islam seperti itu. Ketika sudah menang, kaum muslimin sudah menaklukkan Khaybar, maka Nabi pun memulai membagi harta rampasan perang, dibagi. Ya. Apanya dibagi. Kemudian orang yang baru masuk Islam tadi, walaupun dia baru masuk Islam dan dia ikut memerangi orang-orang Yahudi, maka Nabi pun memberikan harta rampasan perang kepada orang tersebut. Ya. Ketika orang tadi dikasih harta, kemudian dia nanya, "Ini apa?" "Qismun qasamtuhu laka." Nabi menjawab, "Ini adalah bagianmu yang aku bagi dari harta rampasan perang." Qala, kemudian orang tadi yang baru masuk Islam namanya Aswad tadi, "Ma'ala hada aitabatuka." Aku masuk Islam itu bukan karena ingin dapat harta kayak gini, kata orang tadi. Ya. Jadi aku masuk Islam ini bukan untuk mendapatkan harta ini. Betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita kayak gitu. Walakin itabatu ala an urma hauna wa asyari al halqihi. Aku masuk Islam ini supaya aku bisa mendapatkan luka di bagian leherku, kemudian aku terbunuh di sini. Maksudnya mati syahid. Ya, sehingga dengan itu aku bisa masuk surga. Luar biasa. Jadi orang ini baru masuk Islam. Ya, ketika dikasih apa? Harta rampasan perang, maka dia berkata, "Bukan untuk ini saya masuk Islam." Padahal itu kan halal kan ya? Ini halal nih, harta rampasan perang ini halal, dibolehkan. Tapi laki-laki ini dengan kejujuran di dalam hatinya, dan Allah Maha tahu orang ini jujur atau tidak. Ya, saya masuk Islam ini supaya ada tombak atau panah atau pedang yang terkena leher saya, kemudian saya mati dan saya masuk surga. Kemudian apa kata Nabi? "Intastuqillaha yastukka." Nabi mengatakan, kalau engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan permintaan. Begitu para jemaah. Jadi kalau kita jujur, dan harus jujur itu berat ya. As-sidq. Jadi ada ceramah dari Syekh Abdul Razak namanya as-sidqu ma'awad, berjujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Intastuqillaha yastukka." Kalau engkau jujur, betul-betul ingin mati syahid, maka Allah akan mengabulkan permintaan. Summa nahadu ila qitalil adu fa utiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yahmilu waqad asabahu sahmun haitsu asyara fa qala Nabi ha huwa. Ya, mungkin ketika di peperangan lain ya atau di Khaybar itu sendiri karena disebutkan ini, kemudian laki-laki ini pun didapatkan dia terbunuh, ada luka di bagian mana? Lehernya. Kemudian Nabi ha huwa. Inilah orang yang jujur. Qalu na'am. Shadaqallahu fa sadaqahu. Orang ini jujur kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan apa yang dia minta. Mati syahid. Ya. Mati syahid badan baru masuk Islam. Tapi Allah memberikan karunia, jadi beramal sedikit tapi pahalanya besar, baru masuk Islam, kemudian mati syahid. Kemudian ada kejadian yang lain yang disebutkan oleh penulis. Ini yang pertama, baru masuk Islam, kemudian beberapa hari perang, dia mati syahid. Intastuqillah yastukka. Kalau engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan keinginan. Jadi kita latih diri kita supaya bagaimana kita menjadi orang yang jujur, hamba Allah yang jujur. Ya, kita jujur dalam artian kita hijrah, betul-betul kita hijrah ini ya ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, harus ada kejujuran dalam hati kita. Kemudian ada kisah yang lain disebutkan oleh penulis. Ya, insyaallah kita tutup dengan kisah ini ya. Kalau pelajaran-pelajaran dari peristiwa Khaybar ini mungkin nanti setelah Ramadan kita sampaikan tentang pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa Khaybar. Dari Abu Hurairah, ini kejadiannya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syahidna Khaybar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin mimman ma'ahu yadul Islam. Ya. Kata Abu Hurairah, kata Abu Hurairah itu menyaksikan peristiwa Khaybar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Rasulullah li rajulin mimman ma'ahu yadul Islam. Maka Rasulullah pernah bersabda kepada seseorang ya yang waktu itu ikut perang Khaybar. Ya, yang waktu itu mimman yadul Islam. Atau orang-orang yang mungkin keluputan dia itu ngaku-ngaku Islam. Atau tiba-tiba para Nabi dan para sahabat sudah berangkat 1600, ada orang yang ngikut dari belakang itu. Ya, ikut perang. Falamma hadaral qitalu qatala rajul asyaddal qital hatta kasrat bihil jarah fa kana ba'dun nasi yartab. Orang ini ikut perang dan dia banyak luka-lukanya. Ya, banyak luka-lukanya. Fa wajada rajulu kemudian
Sahabat ini takjub dengan orang ini, masya Allah pemberani, ya banyak apa luka-luka. Fawajada rajulun alamal jiraha, bahkan abadun nas yartab, sampai orang-orang itu kagum dengan orang tadi. Fawajada rajulun alamal jiraha fa ahwa bi yadihi lakinanahi fastakhraja minha asuman fa nahara biha nafsahu. Karena orang tadi itu terluka, banyak apa? Banyak sabetan-sabetan pedang atau kena tombak atau kena panah. Maka orang ini pun enggak sabar. Ya, dia tidak sabar, akhirnya dia pun melakukan bunuh diri. Ya. Dia melakukan apa? Bunuh diri. Fashtadda rijalun minal muslimin faqalu ya Rasulullah sadaqallahu hadisaka. Jadi Nabi sudah mengatakan orang ini termasuk penghuni neraka. Orang ini termasuk penghuni neraka. Para sahabat awalnya kemudian orang ini perang kan. Takjub, para sahabat takjub dengan apa namanya orang tadi ketika banyak luka, ternyata orang ini tidak kuat, enggak sabar, akhirnya dia pun bunuh diri. Akhirnya apa para sahabat mengatakan ya Rasulullah sadaqallahu hadisaka. Ya Rasulullah, engkau berkata benar. Intahara fulanun faqatala nafsahu. Ya. Maka orang tersebut tadi dia bunuh diri, ya. Qum ya fulan fa'adin annahu la yadkhul jannah illa mu'min inna Allaha yu'ayyidu din birrajulil inna Allaha la yu'ayyidu din birrajulil fajir. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan agar seseorang itu jangan takjub dengan sekedar lihat zahirnya, casingnya, ya. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita, ya, saleh-saleh seseorang itu jangan kita terlalu memujinya. Jangan mengklaim orang ini pasti ahli surga, karena kita tidak tahu endingnya gimana. Seperti ini tadi, ada orang laki-laki dia ikut perang, sampai banyak luka-luka. Ya, itu kan kalau secara kasat mata, secara zahir itu kan luar biasa orang kayak gini. Tapi kita tidak tahu ending seseorang. Ternyata orang tadi mengakhiri hidupnya dengan apa? Dengan bunuh diri. Ya, maka di sini kita juga ingat bahwasanya kita tidak tahu nanti ending kita bagaimana. Ya, maka hendaknya kita sering-sering meminta kepada Allah keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa ini penting para jemaah. Ya, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di awal-awal Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau melencengkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena kita tidak ada yang menjamin, kita mungkin sekarang dapat hidayah, tapi nanti bagaimana ke depannya, bagaimana ketika meninggal kita enggak tahu. Maka kita baca doa ini, kemudian doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya, terus kita memperbaiki hati, memperbaiki keikhlasan kita. Kemudian membersihkan hati kita dari riya, dari sombong, dari ujub. Karena ini sangat berpengaruh nanti bagaimana kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Nah, yang namanya endingnya bagaimana, ya. Jadi terus jaga keistiqomahan, terus kita memperbaiki diri, memperbaiki hati, ya. Khususnya hati ini penting. Karena kalau kita perhatikan doa tadi la tuzigh qulubana. Janganlah engkau melencengkan hati kami. Karena awalnya kesesatan itu dari mana? Dari hati. Awalnya kesesatan itu dari hati, kemudian dari anggota tubuh yang lain. Yang kemudian di sini Aisyah mengatakan, lama futihat Khaybar, qulna al-an nashbi'u min at-tamr. Ketika Khaybar ini sudah ditaklukkan, Aisyah mengatakan, sekarang kita bisa makan kurma dengan kenyang. Ya, Ibnu Umar juga mengatakan, ma syabi'na hatta fatahna Khaybar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab mengatakan, ya, ma syabi'na hatta fatahna Khaybar. Kita ini enggak pernah kenyang atau juarang kenyang kecuali setelah menaklukkan Khaybar kita sering kenyang. Maksudnya makan kurma dengan kenyang. Ini menunjukkan kehidupan para sahabat waktu itu yang memang apa adanya. Di Madinah itu jarang kurma. Bahkan kalau kita ingat peristiwa Khandaq, perang Ahzab itu kan mereka kelaparan, harus bikin parit, ya, parit yang dalam, lebar, itu mereka pun kelaparan. Setelah Khaybar ini ditaklukkan, maka kaum muslimin mendapatkan bagi hasil kurma, maka mereka pun bisa makan kurma dengan puas, ya, makan kurma dengan kenyang. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi pada pagi hari ini. Insyaallah pelajaran-pelajaran yang terkait dengan peristiwa Khaybar ini kita sampaikan di pertemuan setelah bulan suci Ramadan insyaallah taala. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik pertolongan untuk bisa maksimal beribadah selama bulan suci Ramadan. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.